Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusairi SPDI. Saya guru bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang, Bungo, Jambi. Saya juga mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran SMP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang, khususnya atau tepatnya pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga hari ini kita tetap semangat untuk menyongsong masa depan kita yang lebih cerah. Kalau semangat, saya doakan masa depannya akan cerah juga. Amin. Baiklah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah kita berkesempatan masuk semua, bertatap muka semua pada hari ini. Semoga kedepannya juga begitu. Ya, kita semua dapat bertatap muka. Baiklah, sebelum memulai aktivitas kita, supaya kegiatan kita ini, pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah, ilmu yang berkah serta mudah didapat, marilah kita mulai dengan membaca doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Oke. Semoga kegiatan kita hari ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, summa amin. Dan selanjutnya untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta ini, marilah sama-sama kita menyanyikan
lagu wajib nasional, yaitu Garuda. Oke. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu. Oke. Minggu kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang muamalah. Masih ada yang ingat apa itu muamalah? Apa itu muamalah? Gimana? Ya, muamalah adalah kegiatan atau interaksi antara manusia yang berhubungan duniawi, khususnya berkaitan antara harta dan transaksi macam-macam. Oke. Beli aplaus untuk teman kita, sudah menyelamatkan kita dari ketidakingatan. Masih ada lagi ingat apa itu muamalah? Ya. Muamalah adalah kegiatan atau interaksi antara manusia yang berhubungan dengan duniawi, khususnya yang berkaitan harta atau transaksi. Oke, kasih aplaus lagi. Macam-macam amalah. Muamalah ada berapa? Apa itu? Jual beli. Oke, benar. Kasih aplaus untuk kita semua. Berikutnya untuk materi kita hari ini menyambung dari yang kemarin, yaitu yang berkaitan dengan muamalah itu adalah riba. Karena dalam hutang piutang sering, apalagi dalam prakteknya zaman sekarang ini, sering terjadi riba. Jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam. Sebelum kita masuk materinya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu apa itu riba? Oke, ini. Riba adalah tambahan keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke. Benar. Ini yang tadi? Riba adalah kesalahan atau keuntungan. Oke, sip. Ini? Riba adalah keuntungan kepada Islam dari hukum yang dibolehkan dalam akad hutang. Oke, benar juga. Artinya apa? Di dalam sendi-sendi kehidupan dalam transaksi kita itu, dalam bertransaksi jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, ada potensi bahkan sering atau mungkin kita pernah mengadakan riba, tapi karena kita belum tahu aja. Jadi dengan mempelajari materi riba ini, nantinya tujuannya adalah kita semua memahami apa itu riba, ya. Kemudian dapat mengidentifikasi jenis-jenis riba, kemudian dapat membaca ataupun memahami dalil tentang riba, dan berikutnya menganalisis dampak negatif riba, dan terakhir menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bertransaksi, baik itu jual beli maupun hutang piutang dan pinjam meminjam. Riba itu gampang nian. Contohnya, minjam 1, minta kembalikan 2, itu riba, ya. Jadi simple. Baiklah, coba perhatikan ke layar. Apa riba? Ya, berikutnya itu menurut bahasa, menurut istilah. Riba adalah
Apa? Oke, kembali lagi saya ingatkan seperti biasa, mana yang rasanya penting dicatat. Oke, itu adalah pengertian riba. Berikutnya dalil tentang riba, dasar hukum yang mengharamkan riba. Siapa yang bisa baca? Wahar Romar riba. Oke. Itu adalah dasar hukum dilarangnya riba. Kemudian kita masuk macam-macam riba. Yang pertama, riba apa itu? Apa itu riba fadl? Berarti itu tadi maksudnya tambahan atau kelebihan. Ada disyaratkan oleh orang yang ngasih pinjaman atau orang yang ngasih barang untuk ditukar tadi. Kalau kamu mau meminjamnya harus gantinya sekian. Hah? Itu riba apa namanya di situ? Kemudian berikutnya, apa itu riba nasiah? Oke, berikutnya. Apa itu? Terakhir. Ya, itu riba qiyad. Yaitu riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang kecuali sudah jelas atau disebut jumlah dan kualitasnya. Kalau kamu pinjam emas 1 gram, gantinya besok sudah ditentukan masanya harus ganti 1 gram. Kalau kamu minta yang si peminjam minta ganti lebih itu sudah riba. Oke. Berikutnya dampak negatif riba. Dampak negatif riba yang pertama dampak ekonomi apa itu? Terus hikmah dari pelarangan riba. Keuntungan atau dampak positif dari pelarangan riba apa saja? Mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial. Ya.
mendorong investasi produktif dan pendalaman efektif, menciptakan stabilitas ekonomi dan menjadi keuangan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan keadilan sosial. Oke. Baiklah, semua materi sudah kita tampilkan, sudah kita jelaskan juga. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke permasalahan real yang biasa terjadi di masyarakat. Nanti kita bahas dalam kelompok diskusi, baru habis itu dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke. Ini ada permasalahan yang masalahnya sudah ditulis di sini. Kalian cari jawabannya ya, secara berkelompok, artinya kerjasama. Oke. Cari jawabannya berdasarkan pertanyaan yang ada. Didiskusikan ya. Yang kurang ini tanyakan, silakan bertanya. Baiklah, untuk menghidupkan suasana lagi, sebelum kita mengadakan diskusi ini, kita ice breaking dulu. Oke? Kita ice breaking dulu. Salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin nabiillah, tawassalna bismillah wa bil ali rasulillah, wa bil mujahidillah li ahli ya Allah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita selawatan. Daripada kita tuakan, pertimbangan sukses. Awas jangan berkata-kata, kita akan berada di belakang. Daripada ketenangan, mending kita selawatan. Salamullah ala toha rasulillah, ala yasin nabiillah. Di ahli badri ya Allah. Oke, cukup ya. Gimana? Sudah fresh? Alhamdulillah, saya kalau sudah dengar selawatan, otak kita di fresh. Kan lanjut.
Hah? Mana ini masalahnya ini kan? Sesuai petunjuk ini, kerjakan ini. Tuh. Oke. Berapa menit lagi waktunya? Sudah selesai pembahasannya? Kelompok 1 gimana? Selesai? Siap dipresentasikan? Oh, ini kemarin? Ini yang kelompok 1 ya? Gimana, siap dipresentasikan? Siap. Oke, selalu siap ya. Walaupun siang, semangatnya masih menyala dong. Oke. Yang kelompok 2 gimana? Siap? Oke. Kelompok 3? Artinya diskusi saya anggap sudah selesai dan sekarang waktunya persentase hasil dari diskusinya ke depan. Saya tidak menunjuk kelompok 1, 2, atau 3. Siapa yang dulu mau maju mempresentasikan silakan. Siapa yang dulu? Kelompok mana dulu silakan. Perwakilannya aja 1 orang. Cepat. Cepat, kelompok berapa dulu? Oke, maju silakan. Bacakan hasilnya. Yang lain ya. Yang lain mohon didengar temannya. Permasalahannya dibaca dulu ya. Oke. Riba adalah kelebihan pembayaran hutang dari pokoknya yang disyaratkan dalam akad hutang. Nah, terus Pertukaran barang sejenis yang tidak sama atau misalnya menukar baru dengan nomor dengan berat berbeda. Riba hasilnya dalil tambahan pembayaran hutang karena adanya penundaan pembayaran. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan tidak praktik pinjam meminjam dengan mengatakan pembalian atau dilarang dalam karena alasan perintah Allah dan Rasulnya karena Allah adalah oke.
Nah, kelompok berikutnya sebelum nanti kita sudah selesai baca atau presentasi semua, baru kita buka diskusi kelasnya. Ya, mau nanya ke kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Ya, silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua saudara ingin membeli rumah tapi tidak memiliki cukup uang. Mereka mengambil kredit dari bank untuk dengan bunga. 1. Identifikasi masalah yang timbul dalam kasus tersebut adalah warga yang membeli rumah tetapi tidak memiliki cukup uang, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil kredit dari bank oleh Sekwana yang tidak dan sistem bunga. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi keluarga tersebut, akan terus bertambah seiring waktu. 2. Carilah dan berikan dari Gak ininya baca. Ini aja. Ini aja. Ya. Nanti langsung ini semuanya. B. Jenis yang terdapat C. Upaya dari sanksi bagi individu dan masyarakat karena dianggap sebagai bentuk riba yang merugikan pihak yang meminjam. 4. Solusi Islami atau solusi alternatif yang ditawarkan oleh ini. Solusinya dengan menggunakan sistem murabahah atau akad sewa menyewa yang lebih adil dan tidak melibatkan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus, seorang pedagang kecil meminjam modal dari rentenir bunga yang sangat tinggi. Masalah utama dalam kasus yaitu seorang pedagang kecil meminjam modal dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ayat Al-Quran atau hadis tentang larangan riba yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa riba. Maka dalil tersebut dalam kehidupan nyata yaitu ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli sebagai bentuk transaksi yang sah dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap salah satu pihak. Mengapa pedagang kecil menjadi korban transaksi riba? Karena pedagang kecil seringkali memiliki modal yang terbatas untuk menjalankan usaha mereka. Mereka mungkin membutuhkan pinjaman untuk membiayai operasional usaha, membeli stok barang yang mengembangkan usaha. Apa akibat jangka panjang dari utang berbunga ini? 1. Biaya tahunannya meningkat, risiko besar, dan menghambat pertumbuhan. Alternatif yang sesuai syariat Islam untuk membantu pedagang kecil seperti koperasi syariah, pinjaman tertutup murah, dana sosial umat. Ketiga alternatif ini sesuai dengan prinsip syariat Islam dan dapat membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Solusi yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam kasus ini yaitu menghubungkan pedagang kecil dengan lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah yang menawarkan pinjaman dengan sistem bagi hasil atau kos hasan pinjaman tanpa bunga. Dengan demikian pedagang kecil dapat memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah dan terhindar dari jerat rentenir. Sekian presentasi yang saya bawakan untuk mewakilkan kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah memperselesaikan hasilnya. Gimana kita buka untuk diskusi kelasnya? Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang lainnya lagi, silakan. Dah? Mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kalian sudah paham semua. Pelajaran memang otak pintar, ya, IQ-nya tinggi. Semoga kalian memang pintar sampai ke depannya, sukses ke depannya. Baiklah, kita sekarang sama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu apa hari? Riba, jauhi riba. Apa itu riba? Tadi apa itu riba? Ada dasar hukum yang mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Quran surah apa itu? Ayat 275. Kemudian ada berapa macam-macam riba? 4. Yang pertama? Berikutnya terakhir dibayar. Kemudian apa dampak negatif riba dalam sendi kehidupan? Yang pertama berdampak bagi ekonomi, yang berikutnya sosial, dan yang terakhir spiritual dan moral. Kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelarangan riba? Apa hikmahnya? Berikutnya ya, menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi krisis keuangan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebudayaan sosial. Oke, itulah akhir materi kita pada hari ini. Kemudian saya meminta penilaian refleksi dari kalian. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menarik, menyenangkan atau enggak? Silakan diberi penilaian dengan jujur. Kalau begitu, kasih aplaus untuk kita semua. Oke. Dan berikutnya, untuk lebih mendalam lagi materi ini, saya kasih asesmen, yaitu latihan yang sudah saya kirim di Google Form Group, WA Group. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Siap? Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Semoga kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat dan bisa lebih mendalami lagi materi-materi berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.